Amin. Mari kita mau mengucapkan syukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan kita. Dan kita tutup mata dan kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya Tuhan, kami hadir kembali Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami memberikan terbaik Tuhan, kami bersorak-sorai, kami memuji-Mu Tuhan. Dengan suara kami, tarian kami Tuhan, kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Karena Engkau terlalu banyak kebaikan yang kami boleh terima Tuhan, terlalu banyak pertolongan yang telah kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa, haleluya, amin. Mari semua Bapak dan Ibu saudara-saudari, naikkan ucapan syukur kita lebih dahsyat buat Tuhan kita yang teramat baik. Haleluya. Kita boleh bergoyang, bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Na 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 na. Semua katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri semua rahmat yang telah kita terima, yang Tuhan kasih. Haleluya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, oh, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Semua katakan na 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 na, hey, na 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 na. Sekali lagi na 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 na, hey, na 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 na. Mari angkat tangan dan katakan haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Karena apa? Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas di seluruh permukaan bumi ini berkata, yeay, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua siap-siap. Tanganku pun angkat padamu, mensyukuri, syukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, syukurlah, hey. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita, hey. Sebab Dia baik, oh, bahwasanya, hey, selamanya, kasih setianya, kasih semuanya. Na 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 na, hey, na 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 na. Oh, na 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 na, hey, na 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 na. Haleluya. Itulah Tuhan kita yang begitu dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Kasih setia selalu ada bagi setiap kita dan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru di setiap harinya. Amin. Tuhan kita dahsyat. Hey, 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 hey. Kita katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kita katakan kembali kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Penuh dengan kejutan buat kita semua. Haleluya. Tak pernah berakhir
di seumur dengan sukacita, bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita lebih lagi. Tuhan kita sungguh dahsyat, amin. Amin. Kasih-Nya yang sangat tak terbatas hingga memenuhi hidup kita, amin. Yes. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, berfokus pada Tuhan kita. Kita mau lebih lagi untuk memanggil nama Dia, Bapa, Bapa, Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Mari kita angkat satu pujian menyatakan kasih Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kita. Dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Semusim telah berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa yang selalu ada dalam hidup kami tidak akan pernah habis-habisnya ya Bapa. Kami sangat bersyukur
Puji dan syukur hanya bagi-Mu. kami rasakan. Pujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, lebih dari segalanya. Syarabarabarabarabu, hirarabarabo. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam hidup ini Tuhan, kami sepenuhnya percaya kepada Engkau Tuhan. Karena tidak ada Tuhan lain di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus Kristus, yaitu juru selamat kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang hidup di dalam hati kami Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang setia, dan Engkaulah Bapa yang mulia. Kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan? Inilah penyembahan kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Engkaulah Allah yang setia Tuhan. Engkaulah Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia. Engkaulah Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi dengan sangat sungguh-sungguh. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Selamanya Tuhan. selamanya.
kasih ya Bapa. Dengan apa kami bisa membalas Tuhan semua kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat-sangat berterima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan duduk diam, kami ingin berfokus Tuhan, karena kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap sehat, kuat, karena anugerah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita masuk dalam doa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik, luar biasa, dahsyat, agung dan mulia. Pada saat ini kami sudah persiapan diri yang baik untuk mendengar sabda-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan. Lewat firman-Mu kami bisa lebih mengerti tentang pribadi-Mu semakin dalam. Lewat firman-Mu kami tahu apa yang harus kami lakukan. Karena firman-Mu mengajarkan kami, firman-Mu menuntun setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara dan Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini mengendalikan diri. Kalau atau apa jadinya kalau kita sukar mengendalikan diri? Tentu saja hidup kita tidak nyaman, bukan? Kita akan mengalami keresahan dalam hidup. Kita akan mudah tergoda mengikuti hasutan-hasutan, melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka tema perundungan pagi hari ini mengendalikan diri. Dulu Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, dulu kala kota-kota selalu dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Tembok tersebut berfungsi sebagai benteng pelindungan yang kuat terhadap serangan musuh. Apabila tembok itu runtuh, musuh dapat dengan mudahnya memasuki kota itu dan mendudukinya. Tembok yang kuat mampu menahan serangan musuh. Tembok yang kuat didirikan dengan rancangan yang dipikir matang-matang. Orang tidak asal mendirikan tembok untuk pelindungan. Sebuah tembok yang didirikan asal-asalan saja hanya mencemaskan para penghuni di balik tembok itu. Ada ketidaknyaman dalam hati. Akibatnya, orang-orang yang tinggal di dalam tembok itu bisa menjadi sasaran empuk musuh. Penduduk kota kocar-kacir. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga perlu membangun tembok-tembok bagi pribadi kita. Tentu saja bukan tembok fisik seperti yang dahulu digunakan untuk melindungi kota-kota. Tembok diri ini dimaksudkan bagi seseorang untuk memiliki penguasa diri yang baik. Penguasa diri itu sangat penting bagi hidup seseorang. Orang yang mampu menguasai dirinya akan mengalami hidup yang damai. Orang seperti ini tidak gampang diprovokasi oleh orang lain. Bahkan orang yang mampu menguasai dirinya dapat membantu orang lain untuk hidup dalam damai. Orang yang mampu menguasai dirinya tidak membiarkan iblis masuk untuk mempengaruhi dirinya. Ia akan membebaskan dirinya dari kuasa-kuasa jahat. Ia selalu mengarahkan hidupnya pada hal-hal yang baik. Ia selalu berusaha menciptakan suasana yang baik dalam hidup bersama. Nah, tentu saja usaha untuk memiliki penguasa diri yang baik itu tidak mudah. Mengapa? Karena iblis selalu berkeliaran di sekeliling kita. Seperti 1 Petrus 5:8 yang berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis
Berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, iblis itu siap untuk merekam setiap orang yang lengah. Orang kehilangan penguasa diri akan menjadi sasaran empuk kuasa jahat. Kehidupannya akan mudah tergoncang. Orang itu tidak pernah merasa aman karena ia telah ditawan. Ia telah diperdaya oleh kuasa jahat itu. Orang yang beriman mesti senantiasa menguasai diri dalam segala hal. Orang yang mampu menguasai diri itu dapat menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Orang seperti ini dapat mendisiplinkan diri. Orang seperti ini mampu memilah-milah mana yang baik dan benar untuk diperjuangkan dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, orang mengalami hidup yang damai dan aman. Marilah kita berusaha untuk senantiasa menguasai diri kita, agar kita dapat hidup bersama dalam damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengendalikan hati itu berarti menguasai, mengekang hati dari keinginan-keinginan yang jahat yang dapat merusak hubungan kita dengan sesama, terutama dengan Tuhan. Oleh karena berbicara kedamaian tidak hanya sekedar berbicara tentang situasi atau suasana yang kita rasakan, melainkan juga mengacu kepada status dan hubungan dengan Tuhan dengan sesama. Untuk dapat berdamai dengan sesama, maka diperlukan sebuah status hubungan telah berdamai dengan Tuhan. Itulah sebabnya setiap orang Kristen soyoyanya mampu dan dapat mengendalikan hatinya supaya dapat memiliki kedamaian dengan sesamanya. Mengapa? Karena setiap Kristen telah diperdamaikan dengan Bapa melalui Yesus Kristus. Secara faktual, masih banyak orang Kristen yang gagal dalam mengendalikan hati, sehingga seringkali terjebak dalam relasi yang buruk dengan sesamanya. Sering timbul masalah, konflik, pertengkaran, hingga pertikaian dalam relasi orang percaya dengan sesamanya. Apakah dengan istri, suami, anak, orang tua, tetangga, hingga rekan kerja. Mengapa bisa demikian? Mungkin saja karena tidak berjaga-jaga, sehingga jatuh dalam perangkap, merupakan statusnya sebagai orang yang telah diperdamaikan. Nah, kita baca Matius 5 ayat 21-26. Kamu telah mendengar difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudara harus dihukum. Siapa berkata kepada saudara kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Sebenarnya berisi tentang penjelasan Yesus tentang hukum jangan membunuh, itu terdapat dalam hukum Taurat di Perjanjian Lama. Akan tetapi dalam khotbah di bukit,
Seperti dicatat dalam Matius 5, Yesus juga memberikan penjelasan tentang hukum ini jauh lebih rinci, lebih dalam, lebih praktis. Dari penjelasan Yesus tersebut kita memperoleh pemahaman bahwa Yesus tidak hanya melarang kita untuk membunuh, namun Yesus ingin kita jangan melakukan sebuah tindakan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa pembunuhan. Apa itu? Tuhan Yesus melarang kita untuk marah, dendam, kesumat kepada sesama kita. Karena ternyata mereka seringkali marah, tidak dapat mengontrol marahnya. Berarti orang tersebut tidak dapat mengendalikan hatinya. Dan konsekuensinya adalah dia tidak pernah mengalami kedamaian. Nah, lalu pelajaran apa yang kita peroleh dalam perikop ini dalam kaitan tema mengendalikan diri? Ya, mengendalikan diri yang pertama adalah orang kalau tidak dapat mengendalikan hati harus diadili. Seperti kata kafir dalam ayat 22. Kafir itu berasal dari kata rakah, berarti bodoh, kepala kosong, tidak berotak. Ini merupakan suatu penghinaan kepada orang lain dengan berpikir dirinya lebih pintar, lebih hebat daripada orang lain, sehingga dapat disebut sebagai dosa kesombongan. Yakobus pasal 4 ayat 6 mengatakan, itu B-nya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kata Tuhan Yesus, orang yang suka menghina orang lain, sepertinya seharusnya diperhadapkan kepada mahkamah agama. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, mereka mempunyai percaya 3 macam pengadilan. Pengadilan pertama, pengadilan lokal. Pengadilan kedua, mahkamah agama sebagai pengadilan nasional. Ketiga adalah pengadilan ilahi. Nah, kata jahil berasal dari kata moros, berarti orang bebal, bejat, penghujat, murtad. Moros adalah suatu penghinaan terhadap watak dan hati seseorang. Dengan mengupat dan menghina saudara seperti ini, mereka biasa mengupat supaya dia masuk neraka. Mulut kita akan memperkenalkan kebencian kita. Kebencian kita akan memperkenalkan bahwa kita sebenarnya adalah pembunuh. Jika kita mengatakan kata-kata seperti lakat, yang diterjemahkan lembaga Alkitab Indonesia, kafir, kata-kata itu menghina orang lain karena kebencian kita kepada mereka, maka sebenarnya kita harus diadili sebagai pembunuh. Nah, jika kita mengatakan kata-kata seperti bodoh karena kebencian kita kepada orang lain, maka sebenarnya kita harus dihukum sebagai seorang pembunuh. Nah, inilah kedalaman sebenarnya dituntut Taurat itu. Menurut kita bersaksi bahwa kita adalah pembunuh, sama sekali seorang pembunuh tertangkap basah dengan pisau yang berlumuran darah. Ada ayat ini sebenarnya mengajarkan kita, jangan sekali-kali memiliki kemarahan yang panjang, sehingga membangkitkan kebencian di hati kita untuk melakukan tindakan yang negatif, untuk menghancurkan dan merugikan orang lain. Kata Yesus, kemarahan seperti ini tidak ada bedanya dengan membunuh. Karena orang memiliki kemarahan seperti ini akan berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang lain, dibencinya. Nah, orang seperti ini akan dihadapkan kepada pengadilan Allah. Nah, dari itu artinya kita tidak dapat mengendalikan hati, sehingga kita tidak akan mengalami ketenangan dan kedamaian dalam hati kita. Relasi kita sesama pun akan rusak dan tidak baik. Yang kedua, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, yang kedua dikatakan jangan beribadah apabila tidak dapat mengendalikan hati. Mengapa kita tidak boleh beribadah apalagi dalam kondisi marah? Karena Tuhan tidak akan mendengar atau menerima persembahan di altar. Yang kita persembahkan agar kita berdamai dengan Dia. Jika kita sendiri menolak berdamai dengan sesama kita.
Inilah cara yang diajarkan Yesus, agar kita tidak menjadi pembunuh-pembunuh yang membunuh orang lain dengan kebencian kata-kata kepada mereka. Kita harus mampu mengampuni dan juga kelerahan mengakui dosa jika tindakan kita membuat orang lain membenci kita. Siapa yang membenci orang lain karena perasaan dendam yang muncul karena orang lain pernah bersalah kepada kita, hilangkan perasaan benci itu. Belajar untuk mengampuni orang lain. Yang ketiga, kita harus usahakanlah sebuah pendamaian dengan sesamamu. Ini tanda kita dapat mengendalikan hati. Itulah sebabnya dalam ayat 24 diperintahkan meninggalkan persembahan lalu pergi berdamai terlebih dahulu dengan sesama kita. Setelah itu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Bahkan dipertegas kembali pada ayat 25. Artinya, marilah berusaha untuk mengendalikan hati supaya kita memiliki kedamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan tahu bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri, maka ia menciptakan Hawa baginya. Pada dasarnya manusia perlu hidup bersama dengan orang lain. Dalam kehidupan bersama orang lain sulit dihindari adanya gesekan. Maka memelihara kehidupan bersama orang lain adalah sangat penting. Bila setiap kita dapat menjaga, memelihara kehidupan bersama, maka akan tercipta suatu kondisi menyenangkan. Kita akan merasakan betapa indahnya hidup ini. Dari manakah kita memulai memelihara kehidupan bersama orang lain? Dari lingkup yang terkecil, yaitu kehidupan bersama di dalam keluarga. Berikutnya, jadi kehidupan bersama di dalam gereja. Kita perlu memelihara kehidupan bersama orang lain di dalam gereja melalui persekutuan yang ada di dalam gereja. Dan akhirnya memelihara kehidupan bersama orang lain di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Sudahkah kita memelihara kehidupan bersama orang lain melalui persekutuan? Bagaimana kita menciptakan kehidupan bersama orang lain yang terpelihara dengan baik? Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, menciptakan suasana bisa baik, berdamai dengan semua orang lain. Pertama, jangan iri hati, tetapi lakukan yang baik, saling mengalah. Seperti ayat 21 dikatakan, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Nah, hal ini mungkin kita tidak melakukan pembunuhan atau saling memukul hingga mati atau tindakan-tindakan kekerasan mengakibat kematian. Tapi kita harus memelihara akar dari membunuh. Peristiwa pembunuh yang pertama sangat jelas tercatat di dalam Alkitab, yaitu peristiwa Kain membunuh Habel. Mengapa Kain membunuh Habel? Karena ada iri hati. Kain melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata, Kejadian pasal 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, untuk menjaga kehidupan bersama orang lain dengan baik, jangan ada iri hati, tapi selalu melakukan hal-hal yang baik, saling mengalah. Yang kedua, kita bisa menciptakan suasana berdamai dengan orang lain. Jangan cepat marah, tetapi senantiasa mengucapkan kata-kata baik dan membangun. Seperti ayat 22 mengatakan, setiap orang yang marah terhadap saudara harus dihukum. Siapa berkata kepada saudara kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil, itu artinya tolol, bodoh, harus diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala.
untuk menjaga kehidupan bersama orang lain terpelihara dengan baik, jangan suka marah-marah. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak membangun, yang negatif, yang menyakitkan. Bila kita cepat marah, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, itu tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Yang ketiga, menciptakan suatu damai dengan orang lain. Kita harus menciptakan suasana yang damai. Seperti ayat 23-26 memberitahukan kepada kita. Bila kita sedang memberi persembahan kepada Tuhan, lalu teringat ada orang sakit hati terhadap kita, maka kita harus pergi. Berdamai dahulu dengan orang itu. Artinya, untuk memelihara kehidupan bersama orang lain, maka kita harus selalu menciptakan suasana damai. Di dalam persekutuan, keluarga kita harus saling menciptakan kedamaian. Bila terjadi sesuatu tidak menyenangkan, harus saling memaafkan dan mengampuni. Dengan demikian kehidupan bersama dengan orang lain akan terpelihara dengan baik. Hidupnya akan terasa indah, damai, dan tentera. Memang tidak mudah untuk mempraktekkan ketiga hal ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus. Karena kita ada manusia lemah dan berdosa. Hanya kasih Kristus menguasai hidup kita, nyata di dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita. Kehidupan Jumat mula-mula tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Ada contoh nyata bagaimana kita saling melindungi, saling memelihara dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Selalu mengajak kami bisa berdamai dengan orang lain. Mengajak kami bisa mengampuni orang lain, memaafkan orang lain. Selalu mengajak kami bisa melakukan yang terbaik, supaya orang lain bisa merasakan dan mengetahui kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu hari ini, segala kepahitan, kemarahan, dendam, kami akan lepas semua itu. Karena Engkau sanggup melakukan, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menghilangkan, melenyapkan dan kepahitan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami serahkan penuh dalam tangan-Mu, kami akan merasa damai sukacita. Dan kami akan melihat peluang-peluang di depan kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba tetap percaya. Hamba tetap memohon kepada Yesus Kristus. Urutkan tangan-Mu yang penuh kuasa, yang perkasa. Hari ini banyak orang mendengar live stream-Mu. Engkau tahu permasalahan mereka, persoalan mereka, tantangan hidup mereka, pertikaian mereka, perselisihan mereka, rumah tangga mereka, sakit penyakit mereka, keuangan mereka, finansial mereka, Tuhan. Hamba memohon Engkau ulurkan tangan. Engkau menjamah satu persatu. Engkau memberkati satu persatu. Engkau membuka jalan satu persatu. Engkau menyembuhkan segala penyakit satu persatu. Sekarang lewat live streaming ini, mereka mendapat mujizat demi mujizat. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segalanya, Allah yang mampu mengerjakan segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua beres, semua diberkati, semua sukses dan berhasil dimanapun kau berada. Karena Yesus bersamamu, Yesus turun tangan, Yesus mengerjakan semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, mari kita menghampiri perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa, sehingga mengizinkan kami semua pada pagi ini bisa menghampiri perjamuan kudus.
Perjamuan kudus mengingatkan kami, Engkau begitu baik, Engkau penuh kasih, Engkau rela berkorban bagi kami orang-orang berdosa. Engkau mengasihi kami melebihi dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami bisa menerima perjamuan kudus pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Ajaran Alkitab tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafirah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan beroleh hidup dan kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat kekal. Dari apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini ada perjanjian baru, dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh kita masuk dalam doa lagi. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kamu akan digendong, kamu akan dibelai-belai di pangkuan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, melemparkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan, tidak pula ditindas
oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan membangun engkau, bukan meruntuhkannya. Tuhan akan menanam, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberi hati yang bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan buat puas. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau, Dia melindungi engkau. Tuhan menilai engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.